Salah satu sektor perekonomian yang masih dapat bertahan pada saat krisis ekonomi adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah memiliki keunggulan kooperatif dan perlu diperhatikan agar dapat terus dikembangkan. Usaha mikro kecil dan menengah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohmi Komida Saduri. Di sini saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Surakarta, yaitu Serabi Noto Dewi. Serabi merupakan jajanan tradisional dari bahan dasar tepung beras yang masih eksis hingga sampai saat ini. Kue yang berbentuk bulat dan berwarna putih dengan tekstur empuk ini menjadi salah satu produk UMKM yang digemari banyak orang. Dalam penugasan kali ini, saya memilih mengobservasi UMKM Serabi, yaitu Serabi Noto Dewi yang berada di Kecamatan Kartasura milik Mas Andre yang sudah berdiri kurang lebih selama 7 tahun. Serabi Noto Dewi buka dari jam 5:30 sampai jam 4 sore setiap hari. Dalam menentukan laba atau ruginya, setiap usaha menentukan laba atau ruginya berbeda-beda, tergantung pemahaman pemilik usaha itu sendiri. Dari hasil wawancara, Mas Andre menghitung laba atau ruginya berasal dari perkiraan saya. Penjualan per hari dihitung dan dijumlah, sisanya dibelanjakan untuk besoknya lagi, sehingga sisa dari belanja itulah yang dinamakan laba atau rugi. Dengan adanya laporan laba atau rugi, diharapkan pemilik mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan harga jual produksi. Untuk itu, perlunya ada laporan laba atau rugi agar dapat memantau pengeluaran yang telah dilaksanakan selama menjalankan usaha tersebut. Dalam sehari produksi, pendapatan yang dihasilkan kurang lebih mencapai 1.200.000 per hari. Penjualan yang terjual sekitar 50 box dalam sehari. Harga jual setiap satu biji es serabi dihargai dengan harga Rp2.000. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan satu adonan serabi ini cukup sederhana. Biaya bahan bakunya yaitu tepung beras 15 kg, santan 8 kg, dan gula 6 kg. Sedangkan biaya tenaga kerjanya dalam pembuatan satu kali adonan serabi ini dibutuhkan 2 karyawan dengan gaji per karyawan 1 juta selama 1 bulan. Biaya overhead, biaya bahan penolong yaitu mesis, daun pandan, daun pisang, gas, dan minyak sayur. Data suatu transaksi dapat menghasilkan informasi yang berbeda. Misalnya dari data biaya bahan dapat dihasilkan informasi tentang biaya produk atau biaya per fungsi. Akuntansi manajemen dituntut untuk menghasilkan informasi yang berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan informasi. Informasi biaya yang berbeda dapat dihasilkan dengan mengklasifikasi biaya secara berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Ketelusuran biaya, 2. Perilaku biaya, 3. Fungsi pokok perusahaan, dan 4. Elemen biaya produksi. Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biasanya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam dunia bisnis dan perdagangan, istilah laporan laba rugi menjadi hal yang tidak asing terdengar. Laporan laba rugi menjadi penting dibuat karena bisa menjadi acuan terkait kondisi finansial usaha atau bisnis yang sedang dijalankan. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan.